Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Sumayyah dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau selalu memohon perlindungan Allah dari cobaan yang memayahkan, dari kesengsaraan yang menderitakan, dari takdir yang buruk, dan dari cacian musuh. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini termasuk di antara doa Rasulullah SAW yang sering beliau harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali kalau kita redaksikan doanya, dia menjadi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari cobaan yang memayahkan, dari kesengsaraan yang menderitakan, dari takdir yang buruk, dan dari cacian musuh. Kalau kita lihat empat perkara ini adalah empat perkara yang sangat penting, yang kita semua tentunya tidak berharap perlu mengalaminya. Walaupun jika kita harus mengalaminya, kita tentunya berharap dengan doa ini Allah memberikan kita kesanggupan untuk bisa mensikapinya dengan baik dan benar. Kita lihat satu persatu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bala, cobaan yang memayahkan. Jahad itu sungguh-sungguh serius, ya kan, cobaan yang serius gitu. Jadi kalaupun kita mendapatkan cobaan, kita berharap kepada Allah bukan cobaan yang berat, bukan cobaan yang terlalu serius. Dan untuk bisa menghadapi cobaan yang seperti ini, maka tidak ada jalan lain kecuali kita meyakini bahwa sebenarnya setiap yang Allah takdirkan bagi diri kita, sesungguhnya kita sudah sanggup menghadapinya. Sebagaimana Allah sendiri berfirman dalam ujung surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi tidak ada beban dalam hidup ini yang tidak sanggup dipikul oleh siapapun. Karena jika beban itu datang pada dirinya, itu berarti takdir Allah, dan Allah tidak mungkin mentakdirkan sesuatu bagi hambanya illa wus'aha, kecuali dia sanggup memikul beban itu. Yang kedua, wadarakis syaqa. Kita berlindung kepada Allah dari darakis syaqa, ya, dari kesengsaraan yang menderitakan. Ya, jadi kesengsaraan itu bervariasi. Untuk setiap orang kesengsaraan itu berbeda-beda. Ada orang menjadi sengsara karena nggak punya duit. Ada orang menjadi sengsara karena kehilangan kekasihnya. Ada orang menjadi sengsara karena kehilangan anak yang dia cintai. Ada orang menjadi sengsara karena dia harus tinggal jauh dari kampung halamannya. Mungkin seorang mahasiswa yang sedang studi ke negeri yang jauh, maka dia mengalami
mengalami kesengsaraan berupa kerinduan berkepanjangan akan kampung halamannya. Nah, setiap kita punya jenis kesengsaraan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, apapun yang terjadi, kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga kesengsaraan yang kita alami tidak sampai menimbulkan apa yang disebut oleh Nabi sebagai darok. Darok itu kesengsaraan yang sangat menimbulkan derita. Kemudian yang ketiga, wasu'il qada. Kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Masya Allah, ini sangat penting, saudaraku rahimakumullah. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan takdir yang buruk, sebab takdir ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau takdir yang buruk itu bukan berkenaan semata-mata dengan urusan dunia, tetapi berkenaan dengan urusan akhirat. Kalau orang ditakdirkan buruk di akhiratnya, berarti dia ditakdirkan akan menjadi ahlun nar, menjadi penghuni neraka. Dan ini merupakan takdir buruk yang paling payah, yang paling merugi. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak mendapatkan takdir yang buruk. Jangankan yang di akhirat, bahkan di dunia ini kita tidak mengharapkan harus mengalami su'ul qada, takdir yang buruk. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Nabi SAW biasa memohon kepada Allah agar dilindungi dari syamatatil a'da, dari caci maki pihak musuh. Saudaraku rahimakumullah, secara umum seorang manusia bila dicaci maki oleh manusia lainnya sudah merupakan sebuah penderitaan batin bagi dirinya. Apalagi kalau kemudian yang mencaci maki kita adalah musuh kita, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah bentuk caci maki yang paling menghinakan. Dan kita berharap kepada Allah kita tidak perlu mengalami yang seperti ini. Semoga kalaupun musuh Allah itu mencaci maki kita, kita tidak mengetahuinya. Biarlah dia mau caci maki kita di balik dinding-dinding persembunyian mereka, di balik dinding-dinding perjumpaan mereka dengan sesama musuh-musuh Allah lainnya. Dia mau tertawakan kita, dia mau ejek-ejek, olok-olok kita, silahkan. Tapi kalaulah boleh, jangan hendaknya Allah izinkan kita harus mengalami caci maki musuh Allah yang kita pun harus mendengarnya. Demikian saudaraku rahimakumullah, di antara doa yang biasa dimohonkan Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da.